Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Budi Pusui semuanya. Mohon maaf apabila nanti dalam saya bercerita ada salah-salah kata atau ucapan yang kurang berkenan di hati teman-teman. Cerita ini sebenarnya untuk dokumentasi, untuk kenangan, tapi nggak ada salahnya saya share kepada teman-teman. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan ada kebaikannya. Tapi lebih daripada itu sebenarnya untuk anak-anak saya. Siapa tahu nanti suatu saat mereka buka channel saya, channel Budi Pusui, kemudian menemukan video ini dan menjadi bahan cerita mereka nanti kepada anak cucu mereka. Oh, itu kakeknya seorang YouTuber yang dulu pernah begini, dulu pernah begini, dulu pernah begitu. Ada bukti otentik berupa video ini. Harapan saya mudah-mudahan saya bisa menyertai mereka, membersamai mereka sampai menuju cita-citanya, mengejar impiannya, ya, bisa menimbang anak cucu tentunya. Ya, cerita ini saya kasih tajuk, kasih judul Story of My Life. Jadi cerita hidup saya. Saya mulai dari lulus SMA ya. Kalau dari kecil mungkin terlalu panjang karena saya sekarang udah 41 tahun. Jadi saya mulai dari setelah lulus SMA saja. Saya lulus SMA tahun 98. Waktu itu masih reformasi, zamannya gonjang-ganjing. Sebelumnya saya pengen kuliah sebenarnya. Pengen kayak orang-orang kuliah. Saya udah ikut tryout ini, tryout itu. Harapan saya pengen kuliah itu lumayan. Tapi karena keterbatasan biaya, karena orang tua yang kebetulan memang seorang single parent, ibu saya sudah berpisah dengan almarhum bapak saya juga. Jadi mau nggak mau ya merantau. Apalagi sebelumnya sejak masih di bangku sekolah, baik masih di SD, SMP maksudnya, di SMP, di SMA, itu teman-teman sebaya saya sekampung itu hanya beberapa saja yang sekolah, yang lebihnya itu pada kerja. Kalau Pekalongan di daerah saya itu banyak kan kerja konveksi ke Jakarta, ada yang proyek gitu kan ya. Tapi rata-rata mereka pada kerja konveksi, bikin baju di Jakarta. Jadi kalau mereka pulang pas momen Lebaran itu, saya sebagai pengangguran, maksudnya tidak bekerja, kalau melihat mereka pada pulang dari Jakarta itu ngeces banget, ngiler banget. Baju mereka bagus-bagus, badannya bersih-bersih, putih-putih gitu ya. Jadi ada keinginan yang membuncah pengen segera bekerja juga iya. Selain dari itu juga orang tua untuk memotivasi saya waktu itu nyebutnya tuh si Carito, tuh si B, tuh si A pulang dari Jakarta bawa duit 300.000, gede loh waktu itu 300.000. Bisa beli sepeda, kalau motor belum dapat lah. Dan itu menjadi pembakar bahwa saya juga ingin bekerja, ingin mendapatkan penghasilan biar nggak jadi beban orang tua. Jadi tepat setelah saya menerima ijazah, saya tidak sampai 2 mingguan atau sebulan, nggak nyampe, paling berapa hari saya terima ijazah, saya langsung berangkat ke Jakarta. Diajak tetangga saya yang kebetulan masih saudara sepupu. Saya ke Jakarta. Pertama saya ke Jakarta, alhamdulillah nggak mabok, karena sebelumnya waktu study tour SMP saya mabok ya. Saya ke sana di Jakarta naik mobil bus merek DS yang kebetulan di tengah jalan tol Cikampek itu kebakaran, jadi ada sempat tragedi. Jadi kami turun di jalan tol. Begitu masuk Jakarta lihat gedung-gedung tinggi, wah, mudah-mudahan lah kita suatu saat sukses di sini. Harapannya seperti itu. Sampai di Jakarta saya berangkatnya pagi, waktu itu ongkosnya Rp6.000, pakai bus ekonomi Rp6.000, sampai di terminal Tanjung Priuk kalau nggak salah. Terminal Tanjung Priuk maghrib ya, waktu itu belum ada tol kayak sekarang Cipali dan sebagainya. Apalagi ada tragedi yang kebakar bus tadi, ngasep gitu busnya, kita ganti bus, ganti armada. Sampai Tanjung Priok itu sore.
pas maghrib lah kurang lebih, pas maghrib kurang lebih seperti itu. Saya kemudian naik angkot sampailah di daerah tempat namanya Cilincing, Jakarta Utara. Ya, di situ saya masuk di sebuah ruko. Di depan ruko itu sepanjang jalan ditulis milik pribumi gitu. Karena waktu itu hanya milik pribumi yang selamat dari penjarahan krisis kerusuhan Mei 12 13 Mei 1998. Makanya setiap ruko dipilokin milik pribumi gitu. Walaupun sebenarnya ownernya, pemiliknya adalah mungkin ya etnis lah. Nah, di sana saya nginep semalam. Namanya Bapak R, saya tidak saya sebutin. Jadi ternyata kita nginep di manajer perusahaan yang akan saya bekerja. Kebetulan Mbak yang ngajak saya ini bekerja sebagai asisten rumah tangga di sana. Selain asisten rumah tangga juga bekerja di tokonya karena kebetulan dia juga punya toko. Dan saya besoknya dibawa naik mobil Panther. Saya bertiga, saya, Mbak Pur, sama satu lagi Mbak siapa namanya ya, Mbak lupa namanya siapa ya, di ujung mulut sengaja itulah Muhammad. Jadi saya dibawa ke suatu pabrik. Dari sana pagi sampai sana agak siangan sedikit. Saya bawa baju karena di sana di pabriknya ada mes. Saya di bawah daerah Cilengsi, Bogor, di Jalan Narogong kilometer 14. Dulu di depannya ada pabrik permen, saya nggak sebutin tit gitu ya. Terus kemudian ada pabrik pembasmi nyamuk, saya nggak tahu juga, saya nggak sebutin tit gitu ya. Nah, kalau pabriknya ini adalah pabrik Dakron yang memproduksi busa untuk bahan spring bed. Di sana saya bekerja cuma 2 bulan saja, bukan tidak kerasan, tetapi karena memang menganggap tidak ada yang bisa diharapkan. Saya di sana ada beberapa orang kenalan gitu ya, orang dari Purwokerto, orang dari daerah sana Sukabumi gitu. Sampai berbulan-bulan, bertahun-tahun nggak pulang karena nggak ada biaya. Karena saya digaji waktu itu 5.600 rupiah sehari, tidak ada overtime, tidak ada kerja lembur, jadi kerjanya 5.600. Dan kalau saya makan di warteg di depan pabrik itu ada warteg, kalau pagi-pagi ada ketoprak. Warteg itu nasi tempe yang pakai mie gitu loh, harganya 5.000, harganya satu piringnya 1.500 dan dengan teh tawar, bukan teh manis ya. Jadi kalau saya makan di warteg 3 kali, maka duit saya habis gajinya. Kayak gitu. Nah, untuk mengatasi itu solusinya, saya nggak ada solusi apa-apa, tetapi cerita saya ini yang kemudian dianggap apa ya, mungkin dikasihani lah ya. Jadi ada orang yang kerja di kantin namanya Mbak Yati, bukan di kantin, dia di kantin pabrik. Jadi memang pabrik itu memang menyediakan kantin untuk makan siang karyawannya. Ya. Namanya Mbak Yati dari Semarang. Saya tidurnya bareng dengan Pak Atmo, seorang driver di pabrik itu. Saya kerjanya dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Dengan gaji itu istirahat jam 12 siang, setengah 12. Jadi saya ketemu nasi itu jam setengah 12 siang. Baru ketemu nasi. Pagi sarapannya Energen, itu udah juara. Kalau nggak Energen, saya sebutin ya mereknya, nggak apa-apa lah. Saya makan nasi pisang goreng, harganya 250 dan duitnya itu dari sosok pintu tol. Jadi sama Pak Atmo sengaja disisain, ditaruh di meja. Saya tidurnya kan, Bapak Atmo itu tidurnya di kamar, di mes, saya tidurnya di ruang tamu kayak gitu. Di ruang tamu itu kan ada jendela. Nah, di jendela itu diselipin duit 50.
Cuman karena saya tahu diri ya, nggak akan diambil semuanya, saya hanya ambil secukupnya saja. Saya ambil 50 rupiahan sebanyak 5 biji untuk dibeli pisang goreng satu untuk sarapan. Jadi dari itulah teman-teman, saudara semuanya, sahabat semuanya, dan anak-anak saya ini, anak-anakku, bahwa bapak merantau itu mulai menghargai yang namanya makanan ya dari situ ya, karena harus ketemu nasinya siang ya, mau ketemu nasi aja harus siang, pagi-pagi sarapannya cuma pisang goreng. Sebenarnya sebelumnya waktu di kampung itu walaupun nasinya nasi dingin itu tiap pagi udah sarapan, siang udah makan, malam udah makan, maksudnya malam makan itu 3 kali cukup, walaupun ibu saya seorang janda. Semenjak saat itu saya tidak pernah menyia-nyiakan yang namanya makan. Sampai saat ini kalau ketemu saya di pesta pasti yang namanya nasi habis, kecuali sakit ya di rumah. Tapi kalau di tempat luar saya nggak akan menyisakan nasi, kecuali yang cabenya ya itu jangan dimakan lah, karena memang saya ada bermasalah dengan lambung ya. Semenjak saat itu ya saya tidak menyia-nyiakan yang namanya makanan ya, karena ternyata mencari uang itu untuk mendapatkan sesuap nasi itu tidak segampang yang saya pikirkan waktu masih sekolah ya. Saya pulang 2 bulan kemudian dari kerjaan itu karena alasan keluarga, nenek saya meninggal, dan saya tidak kembali lagi karena habis itu saya pergi merantau ke Bengkulu ya. Saya sampai rumah itu nangis di hadapan ibu saya. Saya berterima kasih karena beliau telah sabar, almarhum ibu saya. Saya sering kasar sama beliau, sering bantah lah, kalau kasar sih enggak ya, tapi kalau misalkan disuruh tuh bilang nanti mengko nanti kelak. Nah semenjak saat itu saya nggak pernah lagi membantah yang namanya perintah orang tua, nggak pernah menyia-nyiakan yang namanya nasi. Sebutir nasi pun kita tidak akan menyia-nyiakan, karena banyak jerih payah dari sebutir nasi, terutama kalau misalkan kita hidup dengan orang tua kita ya. Mungkin itu saja ceritanya ya. Insya Allah nanti akan disambung, karena saya pernah merantau di Bengkulu, di Palembang, di Medan, dan di Bangka. Hanya di Bengkulu saja saya merantau, ada temannya diajak sama kakak saya. Tapi kalau di Palembang, di Medan, di Bangka itu sama sekali saya tidak punya teman, tidak punya kenalan ya, sendiri datang ke sana. Termasuk bagaimana saya survive di jalan tanpa uang, tanpa modal. Sampai sekarang saya memiliki keluarga yang alhamdulillah bahagia, 1 istri dan 5 anak, alhamdulillah cukup lah. Ceritanya seperti apa nanti, ada cerita-cerita lucu juga, cerita-cerita mengenaskan, tragis. Mungkin itu saja ya, jumpa kembali nanti. Mohon maaf buat teman-teman ya, terganggu oleh notifikasinya. Mudah-mudahan bermanfaat, kalaupun nggak bermanfaat ya dimaafin ya. Yang jelas video ini terutama saya bikin untuk dokumentasi, untuk kenangan ketika saya nanti tua, ketika anak-anak saya udah dewasa melihat video bapaknya, video kakeknya, oh seperti itu kakek saya dulu. Mungkin itu aja. Kalau yang berkenan silahkan subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.